Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 335. Ini adalah reaksi bawah sadar Zhang Chunqin. Dia kembali mengeluh pada dirinya sendiri, sepertinya dia masih meremehkan wanita ini. Ia mengira kemunculannya hanya untuk mengganggu upacara pembukaannya, namun ia justru menggunakan kejadian ini sebagai ancaman untuk merampas satu-satunya salon kecantikan dan restoran hotpot miliknya. Ini adalah masalah besar. Lagi pula, pada saat itu, karena apa yang disebut pemukulan, orang tersebut terluka parah dan akhirnya menjadi vegetatif. Di usianya yang masih muda, hal ini karena ia memiliki kecenderungan kekerasan, yang menambah kabut pada citranya. Dalam skala yang lebih besar, ini merupakan kejahatan dan ilegal. Dipukuli hingga dalam kondisi vegetatif. Setelah kasus diajukan, Sun Yuhuan masih menjadi satu-satunya saksi. Jika dia dikonfirmasi, dilihat dari undang-undang saat ini, dia mungkin harus masuk penjara. Jadi, mendengar ancaman pihak lain, hati Zhang Chunqin jatuh ke dasar. Ini semua salah si bodoh. Jika saya tidak muncul, atau hanya menuruti keinginan pihak lain, meskipun saya tidak bisa menyelamatkan grup kecantikan, setidaknya restoran hotpot dan salon kecantikan tidak akan menanggung akibatnya. Ini yang harus dilakukan. Hati Zhang Chunqin dipenuhi keputusasaan. Ren Yurou, yang sama sekali tidak menyadarinya, mengerutkan kening dan hendak mengajukan pertanyaan. Ye Tianzong di samping bergegas dan menjelaskan hal-hal yang relevan sesederhana dan sejelas mungkin. Setelah mendengarkan, wajah Ren Yurou tampak bersahaja. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Tianzong dengan marah, dan berkata dengan lembut, "Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" "Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan ibu masuk penjara, bahkan jika kita tidak punya apa-apa, bahkan jika kita memohon makanan di pinggir jalan, kita tidak bisa membiarkannya masuk penjara. Karena Anda tahu bahwa Sun Yuhuan masih memiliki trik ini, mengapa Anda masih harus menghadapi Sun Yuhuan secara langsung? Kami tidak punya kartu sama sekali, dan kami hanya membiarkannya pergi. Ye Tianzong, apakah kamu di sini untuk membantu atau membuat masalah? Jangan salahkan dia. Jika itu aku mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang hal ini." "Bagus. Sayang, percayalah padaku. Segera." Sun Yuhuan tidak lagi sombong. "Saya pikir sudah hampir waktunya." "Apa maksudnya?" Ren Yurou mengerutkan kening, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, dan tanpa sadar bertanya, "Mungkinkah kamu sedang menunggu seseorang?" "Baiklah, saya sedang menunggu Nona Gu." "Nona Gu. Oke, ayo kita lakukan ini dulu." Ye Tianzong tidak melanjutkan berbicara dengan Ren Yurou, tetapi memintanya untuk menghibur Zhang Chunqin. Lagi pula, mendengar permintaan seperti itu pasti akan membuat paru-parunya meledak karena amarah. Segera setelah itu, dia berjalan ke depan, memandang Sun Yuhuan, dan bertanya dengan sikap sok, "Kami tidak mengerti apa yang baru saja Anda katakan. Ini mengganggu upacara pembukaan grup kecantikan kami, apakah Anda tidak puas? Apalagi yang Anda lakukan ingin melakukannya? Apa yang harus dilakukan? Saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Restoran hotpot dan salon kecantikan Anda harus diberikan kepada saya, dan segera. Saya memiliki banyak bisnis atas nama saya, dan saya tidak kekurangan bisnis kecil ini, tapi aku hanya tidak menyukai keluargamu. Aku ingin mengambil semua harta dari keluargamu. Pada akhirnya, keluargamu akan hidup seperti anjing yang berduka, bukan?" Zhang Chunqin tahu apa yang terjadi di hatinya. "Sebaiknya kamu jangan memaksaku, kalau tidak dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang disebut restoran hotpot, mengerti?" Dengarkan ini. Tamu-tamu lain penasaran dengan berapa banyak skandal yang telah mereka berdua lakukan. "Setelah kamu bernyanyi, aku akan tampil di panggung." Meskipun Lin Surong memiliki kepercayaan pada Ye Tianzong, setelah beberapa konfrontasi, dia tidak hanya gagal mengambil keuntungan, tetapi juga memperburuk situasi. Disayangkan, karena perubahan drastis dalam keluarga, dia, ahli waris, diabaikan. Sun Yuhuan ditelusuri kembali oleh begitu banyak orang, dan dia juga presiden kamar dagang. Ada kekuatan lain yang terjalin erat di belakangnya. Melawannya sekarang berarti mencari kematian. Jadi, tanpa menunggu Ye Tianzong berbicara, dia segera membungkuk dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Ye, tampaknya Sun Yuhuan lebih kuat sekarang. Saya pikir kita harus menghindari tepian untuk saat ini."
Apakah kita menggunakan Sun Yuhuan dengan identitasnya yang dulu, kematian orang kaya, termasuk penjarahan properti Zuer, semuanya dengan mudah diselesaikan olehnya. Sekarang kami tidak memiliki kartu apapun di tangan kami. Jika itu terjadi lagi, saya khawatir. Tidak apa-apa, aku masih punya kartu truf. Lagi pula, aku yakin kalau aku memainkan kartu ini, gajinya pasti akan terkuras habis. Ye Tianzong melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa Lin Surong khawatir jika dia melakukan kesalahan, itu akan merugikan kepentingannya. Selesai. Ye Tianzong tersenyum dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak menangis ketika melihat peti mati itu. Aku telah bersabar lagi dan lagi, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku sudah menyiapkan sesuatu. Sekarang waktunya hampir tiba naik, dan kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Memang benar mengatakan bahwa kamu bodoh. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, tahukah kamu siapa yang lebih unggul dan siapa yang berinisiatif? Saya tidak ingin berbicara dengan Anda, Zhang Chunqin, izinkan saya bertanya, apakah Anda bersedia memberikannya? Jika tidak, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Tepat melewati Ye Tianzong, Sun Yuhuan memandang Zhang Chunqin. Dan Zhang Chunqin sangat marah hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Setelah mendengar penjelasan Ye Tianzong, terlihat jelas bahwa dia lebih memilih menyerahkan uang daripada membiarkan orang masuk penjara. Sekarang Sun Yuhuan memegang kartu hall terbesar di tangannya, jadi dia tidak berani melakukan kesalahan. Sebelum ibunya dapat berbicara, dia mengangguk dengan gigi terkatup dan berkata, ini dia, aku akan memberimu segalanya. Keindahan grup, restoran hotpot, termasuk toko kecantikan, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda harus melepaskan kami dan jangan terus berurusan dengan kami. Haha, biarkan kamu pergi. Lalu siapa yang akan melepaskanku? Zhang Chunqin dan aku tidak akan pernah berhenti berjuang dalam hidup ini. Sun Yuhuan berkata sambil mencibir, ini baru permulaan. Di masa depan, aku akan menyiksamu perlahan-lahan. Bagaimanapun, kamu memiliki hati yang buruk dan memiliki sifat yang buruk. Bagaimana orang yang tidak tahu malu seperti itu bisa membiarkanmu mendapatkan pijakan di kota Linceng? Semuanya, bagaimana menurut Anda? Mendengar kata-kata Sun Yuhuan, semua orang tercengang, tetapi memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Zhang Chunqin, mereka diliputi amarah. Jika kamu berbuat jahat demi Tuhan, kamu masih bisa memaafkannya. Jika kamu berbuat jahat sendiri, kamu tidak akan hidup. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus berani mengambil tanggung jawab. Menurutku masalah ini bisa dimengerti. Sekarang, meski kami belum tahu skandal apa yang belum Anda ungkapkan, menurut kami, jika Anda masih ingin menyelamatkan muka dan bertahan hidup, sebaiknya segera serahkan harta benda Anda. Keluhan sebelumnya, sebaiknya diakhiri sekarang. Ketika tekanan publik meningkat, Zhang Chunqin kesulitan bernapas, apalagi berbicara. Ren Yurou hanya ingin melindungi ibunya. Dia tidak boleh membiarkan masalah ini terungkap, jadi dia segera setuju. Tapi Sun Yuhuan tertawa keras, dan berkata, aku tahu ini sebelumnya, kenapa aku baru saja memberimu kesempatan, tapi aku tidak memahaminya, dan sekarang aku datang ke sini untuk memohon ampun. Hehe, ini benar-benar kematian. Tidak apa-apa, aku tidak mau repot-repot berbicara omong kosong denganmu, semuanya, ayo pergi. Kemudian, sekelompok orang pergi bersama Sun Yuhuan. Selain itu, mereka masih meneriaki berbagai kesalahan Zhang Chunqin, menyebabkan seluruh pejalan kaki menyaksikannya. Ye Tianzong melirik ke arah waktu. Sudah tiba. Tapi belum ada kabar. Mungkinkah ada yang salah di tengahnya? Pada saat ini, dia tidak bisa membiarkan pihak lain pergi begitu saja. Begitu dia pergi, tidak hanya Zhang Chunqin, tapi juga Ren Yurou akan putus asa pada dirinya sendiri. Segala sesuatu yang telah dilakukan akan dibatalkan. Jadi, jika Anda terlalu lunak, Anda hanya dapat mengambil tindakan tegas. Berhenti. Tepat ketika mereka sampai di tangga, Ye Tianzong meraung keras. Tetapi melihat masalah ini akan diselesaikan, tidak ada artinya bagi Ye Tianzong untuk terus berdebat. Tianzong, berhenti bicara. Jadi, setelah membantu Zhang Chunqin duduk di kursi di sebelahnya, dia segera menghampiri, menarik Ye Tianzong, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bicara lagi tentang masalah ini. Saya tidak peduli jika properti itu telah dicuri oleh orang lain, tapi, yang aku pedulikan adalah tidak terjadi apa-apa pada ibuku. Jika masalah ini terungkap dan dia dipukuli hingga koma, bukankah ibuku harus masuk penjara? Ini kejahatan. Istri.
Kamu tidak bisa lari begitu saja, pasti ada solusinya. Kalau ibuku benar-benar melakukan kejahatan, maka kita hanya bisa mengusirnya. Ini hanya bisa dipertimbangkan, apakah kamu percaya ibu kita adalah orang yang seperti itu? Ye Tianzong berbicara dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika sebelumnya, saya mungkin memiliki keraguan. Namun, setelah saya bertemu Sun Yuhuan ini, terutama setelah mengetahui orang seperti apa dia, saya merasa bahwa apa yang terjadi saat itu pasti ada menjadi sesuatu yang mencurigakan. Tidakkah kamu ingin mencari tahu? Apakah kamu ingin ibumu terus-menerus hidup dengan beban psikologis ini? Jika tidak diselesaikan, dia akan selalu memiliki bayangan, apakah dia benar-benar dapat merasa nyaman. Ren Yurou, bukan ini yang aku kenal denganmu. Kata-kata Ye Tianzong menusuk hatinya seperti jarum. Dia baik hati, jujur, dan bahkan membenci kejahatan. Tidak peduli siapa itu, jadilah benar atau salah. Tetapi, di dunia ini, satu-satunya kerabatku adalah ibuku. Orang tersebut dipukuli hingga dalam keadaan vegetatif, dan ada bukti serta saksi. Semua itu dikumpulkan. Begitu polisi dipanggil, hukum pidana yang akan dihadapi ibu tersebut pasti adalah cedera yang disengaja. Ini adalah kejahatan yang serius. Dia tidak tahan dan tidak dapat membayangkannya. Aku masih mengatakan itu, kamu percaya padaku. Aku bisa menipu siapapun, aku tidak akan menipumu. Menurutku ibu kita tidak mau menghadapinya, dan kamu tidak ingin kehilangan dia, tapi aku mengejar kebenaran untuk mendapatkan keadilan bagi ibuku. Jika ini benar, mengapa Sun Yuhuan tidak mengancamnya sebelumnya dan harus menunggu sampai sekarang? Jadi, aku merasa dia sedang berusaha memamerkan kekuatannya. Terlebih lagi, orang yang kutunggu sudah tiba. Gu, aku percaya padanya. Berderu. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, suara helikopter datang dari atas kepalanya. Orang-orang akhirnya tiba di sini. Bab 336. Ye Tianzong sangat bersemangat. Meskipun saya masih belum tahu apakah operasinya masih utuh, tapi sekali lagi, saya percaya pada Nona Gu. Dia melirik ke waktu. Terlambat 1 menit. Meski bisa dimaklumi, Ye Tianzong adalah orang yang sangat memperhatikan konsep waktu. Namun, mari kita bicarakan masalah ini nanti. Dia sangat menantikannya, bertanya-tanya apakah kedatangan pacar Zuer dapat menyelamatkan situasi saat ini. Bagaimanapun, dia bertekad. Jika terjadi kesalahan, meskipun kekerasan digunakan, Sun Yuhuan tidak boleh dibiarkan berhasil. Binatang buas yang tidak sebaik babi dan anjing ini tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Pergilah, istriku. Ayo pergi dan lihat apakah Sun Yuhuan ini masih bisa menjadi sombong. Ye Tianzong dengan penuh semangat memegang tangan Ren Yurou, tapi Ren Yurou melepaskan diri. Melihat mata Ye Tianzong, dia sangat kesal, tetapi dia tidak berani mudah rontok. Dia hanya mengertakkan gigi dan berkata, Tianzong, saya tidak peduli rencana apa yang kamu miliki. Singkatnya, jangan mempermalukan kami terlalu banyak. Kamu benar, ini masalahnya mungkin salah ibuku, dan aku, Ren Yurou, juga orang yang berperilaku sesuai aturan. Jika memang ibuku yang punya masalah, maka aku pasti akan tidak melindunginya. Tapi aku, bahkan menurutmu ada yang salah dengan Sun Yuhuan, bukan? Ibu kita adalah orang yang pemarah. Dia mungkin mengambil setengahnya dan melarikan diri. Tidak apa-apa. Kalau begitu, bantu dia berdiri dulu dan kita akan menghadapinya bersama. Jangan lupa, kita adalah satu keluarga, dan sebuah keluarga tidak berbicara dalam dua bahasa yang berbeda. Apakah Anda membutuhkan saya untuk berbicara lebih menyeluruh? Ren Yurou tidak menjawab. Dia hanya berbalik dan berlari untuk membantu Zhang Chunqin berdiri. Ketika keduanya bersatu, Ren Yurou memiliki keraguan di dalam hatinya, sementara Zhang Chunqin mengertakkan gigi pada Ye Tianzong. Tapi sekarang dia terlalu marah untuk berbicara. Bagaimanapun, masalahnya sudah sampai pada titik ini, tentara datang untuk memblokir, air menutupi. Dia juga lelah dan tidak ingin berkelahi lagi. Bodoh, apa lagi yang ingin kamu ributkan? Sekarang, Sun Yuhuan, yang berjalan menaiki tangga, berbalik, memandang Ye Tianzong, dan berkata dengan nada menghina, jangan bicara omong kosong di sini, aku tidak ingin berbicara denganmu, bodoh. Bahkan istrimu setuju, kamu masih apa yang kamu lakukan di sini. Saya hanya memiliki hati yang baik dan tidak membunuh Zhang Chunqin, jadi jangan memaksa saya terburu-buru, jika tidak. Kalau tidak, apa? Suara itu tidak jatuh. Pacar Zuer yang dibantu turun langsung dari helikopter berteriak sekuat tenaga. Dengan dukungan dari Gu, dia berjalan perlahan.
Zuer, yang masih memikirkannya dan berencana menunggu Sun Yuhuan berjalan ke jalan, lalu membentak, sangat senang melihat pacarnya yang tiba-tiba muncul. Aceng. Sambil menangis, Zuer segera berlari ke sana. Daripada mes. Gu, dukung pacarnya dan tunjukkan kepedulian satu sama lain. Melihat pacarku saat ini, tubuhnya dipenuhi bekas luka dan lebam, dan aku merasa patah hati. Sekarang aku bahkan tidak bisa berdiri kokoh, aku hanya bisa setengah berlutut, seluruh tubuhku gemetar. Hei, siapa orang ini? Dia sepertinya baru saja berbicara dengan Bos Sun. Mungkinkah mereka saling kenal? Tetapi apa maksudnya, langsung keluar dari helikopter. Lagi pula, Nona Gu mengambilnya sendiri. Menarik, menarik. Semua orang menebak. Ada banyak pembicaraan mengenai hal ini. Tetapi, semua orang berspekulasi, tapi Sun Yuhuan, pihak yang terlibat, tahu betul. Skandalnya sendiri telah diblokir, dan pacar Zuer, yang mengetahui semua kebenaran, telah mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tapi kenapa orang ini tiba-tiba muncul di sini? Dia menyimpan semua rahasianya di tangannya. Zuer, ayo, bawa pacarmu ke sini. Ye Tianzong tersenyum. Melambai ke Zuer. Dan Zuer, yang awalnya membenci Ye Tianzong, saat dia melihat pacarnya muncul, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia telah salah paham terhadapnya. Semua orang yang dia kirimkan telah pergi selamanya, dan kabar yang dia terima adalah bahwa pacarnya telah meninggal, jadi dia berencana untuk mati bersamanya. Tapi saya tidak mengharapkannya. Pacarnya muncul, dan Gu secara pribadi menjemputnya. Saya ingat di depan pintu kantor, Nona Gu ini bertugas menjaga pintu untuk Ye Tianzong. Jadi, jelas sekali Ye Tianzong menyelamatkan pacarnya. Dia memang seorang ahli. Dia harus melakukan apa yang dia katakan. Terlebih lagi, jelas dia telah merencanakan strategi dan tahu bagaimana menghadapi Sun Yuhuan. Dia menantikannya. Oke, aku akan segera datang. Tanpa ragu, dia langsung membantu pacarnya ke depan. Tianzong, apa yang kamu lakukan? Pacar Zuer. Ren Yurou berpikir, dan sebelum dia selesai bertanya, Zhang Chunqin, yang berada di samping, sudah tenang, dan berkata dengan dingin, orang bodoh ini akan melakukan hal-hal yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. Properti saya, semua restoran hotpot, akan dibawa pergi, dan Sun Yuhuan masih menyimpan rahasiaku sejak saat itu. Aku tidak ingin masuk penjara, jadi berikan semuanya padanya, jangan membuat masalah lagi. Zhang Chunqin sangat ketakutan. Hati Ren Yurou selalu gelisah. Pada saat ini, Ren Dongguo menghampiri beberapa orang dan berkata, istriku, berhentilah bicara. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita harus mencobanya. Bahkan jika kita tidak menimbulkan masalah bagi kita hari ini, bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Saya kira tidak. Menantu sepertinya punya cara lain, mengapa tidak biarkan dia mencobanya, dan membicarakannya jika tidak berhasil? Saya khawatir, jika tidak berhasil, jika saya melepaskan urusan saya khawatir saya harus menghabiskan sisa hidup saya di penjara. Memikirkan kehilangan kebebasannya, Zhang Chunqin tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, dan sebelum dia menyadarinya, air mata mengalir di wajahnya. Lihat adegan ini. Ye Tianzong tidak tergerak, dengan kedatangan pacarnya, dan melihat kemarahannya saat ini, dia pasti ingin banyak bicara. Namaku Ye Tianzong. Saya tahu, Tuan Ye, ketika Nona Gu datang, dia memberitahu saya. Jika kamu tidak memesannya tepat waktu, aku khawatir aku sudah melihat Hades sekarang. Terima kasih Tuan Ye, atas kebaikan Anda yang luar biasa, saya, Cheng, tidak akan pernah melupakannya. Seperti yang dikatakan Cheng, dia hendak sujud. Dan Zuer juga harus berlutut. Namun, dia dibantu oleh Ye Tianzong. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, Nona Gu, tolong, pergi dan tutup jalan depan dan belakang untuk mencegah Sun Yuhuan. Tuan Ye, jangan khawatir, ada orang-orang saya di sekitar, dan saya sudah mengatur segalanya. Selain itu, mengingat apa yang dilakukan Sun Yuhuan, saya telah memberitahu dua kelompok orang. Salah satunya adalah Kadin. Orang seperti dia jelas tidak memiliki kemampuan dan karakter untuk menjadi presiden, jadi saya minta orang-orang di sana mempersiapkan serah terimanya. Selain itu, saya juga menelepon polisi. Dalam perjalanan ke sini, Cheng juga menceritakan sebagian besar situasinya kepada saya. Sungguh, kedengarannya 100 kali lebih kejam dari apa yang dikatakan Zuer. Jadi, tangkap dia dan ikuti hukum. Bagus sekali. Ye Tianzong memuji Gu di dalam hatinya. Tanpa instruksi, dia sudah mengatur sebelumnya,
apa itu cacing gelang di perutnya. Selain itu, dia mempertimbangkan segalanya dengan cara yang komprehensif sehingga dia mengatakan semua yang ingin dikatakan Ye Tianzong. Ah, bagus sekali. Oke, Cheng, sekarang, kamulah protagonisnya. Saya tidak punya permintaan lain, tapi saya harap Anda bisa mengatakan yang sebenarnya agar semua orang tahu orang seperti apa Sun Yuhuan ini. Saya ingin merusak reputasinya dan membuatnya sengsara. Balas dendam untuk Zuer, dan pada saat yang sama, balas dendam untuk ibuku. Ye Tianzong berbicara dengan benar dan tegas. Semua orang berada dalam kabut. Namun, dengan kemunculan Cheng, Zhang Chunqin tiba-tiba merasakan secercah harapan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ye Tianzong, apa yang orang ini lakukan, dan apa rencanamu? Saya peringatkan, tolong jangan. Orang yang memecahkan Sun Yuhuan. Ye Tianzong tertawa. Cheng, sebaliknya, tidak berkomitmen. Setelah mengangguk berat, dengan dukungan Zuer, dia berjalan ke arah Sun Yuhuan dan berkata dengan dingin, bagaimana dengan Sun Yuhuan, kamu tidak menyangka, kan? Aku, Cheng, masih hidup. Kamu. Sun Yuhuan segera menjadi cemas dan mulai gemetar bahkan ketika dia berbicara. Keringat di dahinya terus mengucur. Dia tanpa sadar menghindari memandangnya dan terus berjalan ke depan, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Pergilah cepat. Ayo, aku harus pergi. Dentang. Sebelum dia mengambil beberapa langkah, seseorang yang diatur oleh Gu segera menghalangi jalannya. Berputar-putar, masih belum bisa menerobos. Adapun para tamu, setelah melihat penampilan bingung Sun Yuhuan, mereka semua bertanya dengan rasa ingin tahu. Di bawah segala macam pertanyaan, Sun Yuhuan duduk di tanah. Dan Cheng mulai menuntut Sun Yuhuan dengan gila-gilaan. Sun Yuhuan ini ambisius seperti serigala, tidak sebaik babi atau anjing. Dia pernah memberikan obat kepada orang kaya itu, menyebabkan dia mati perlahan. Ini buktinya. Juga, pacarku, properti Zuer dirampas, dan dia juga melakukannya. Cheng berbicara dengan fasih. Sambil berbicara, dia memberikan bukti untuk membatalkan apa yang telah disiapkan Sun Yuhuan sebelumnya. Sun Yuhuan terdiam dan tidak bisa membantah. Hal ini membuat para tamu yang awalnya menelusuri punggungnya terkejut dan tidak bisa dipercaya. Tidak, apakah bos Sun itu orang yang seperti itu? Hehe, aku kenal banget orang, kenal mukanya, tapi gak kenal hatinya. Tadi aku cuma ngomongin orang lain, tapi aku gak ngangka dia jadi orang seperti itu. Benar-benar memilukan. Tiba-tiba, orang-orang yang melacak punggungnya segera mengarahkan senjatanya dan melontarkan segala macam keluhan padanya. Menghadapi bukti kejahatan, Sun Yuhuan tidak berani melakukan kesalahan. Ketika kematian sudah dekat, Anda harus keras kepala. Dia hanya meraung seperti orang gila, ya, jadi bagaimana jika saya melakukan hal-hal ini? Bagaimana dengan dia? Dia, Zhang Chunqin, biasa melukai orang dengan kejam dan membuat mereka menjadi vegetatif. Bukankah orang seperti ini harus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara? Apa yang saya khawatirkan masih terjadi. Sun Yuhuan ini memecahkan pot dan menghancurkannya, bahkan jika dia sekarat, dia harus menariknya kembali. Zhang Chunqin langsung terjatuh. Jika Anda mengatakan ini, bukankah itu berarti Anda akan masuk penjara? Bersambung.